Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Reza Firmansyah, NIM 24118. Hari ini saya akan membuat tentang tutorial analisis data panel. Yang pertama, kita klik file, lalu kita import data yang sudah kita buat tadi, lalu kita ke Excel, kita klik browse, lalu kita klik data, kita klik buka. Lalu kita import first row variable name, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita klik X T S E T spasi F E T, kita provinsi, kita klik shift, lalu kita klik ke tahun, lalu kita geserkan. Setelah itu kita klik koma, spasi yearly, lalu kita klik enter. Setelah itu kita klik X T R E G straight. Nah, kita productivity sampai ke hujan, lalu kita pindahkan, lalu kita tambahkan koma, spasi FE atau fix effect. Kita klik enter. Setelah itu kita mencoba ke ST tes spasi spasi fixed estimates fixed. Nah, setelah udah kita kembali lagi. Nah, ini kan tadi untuk bagian yang fix effect. Kita klik ini, lalu kita klik RE atau random effect. Lalu kita enter. Setelah itu kita sama juga estimates. Cuman perbedaannya yang bagian fix effect ini kita ubah ke bagian random. Untuk random effect, kita klik enter, lalu kita di sini klik X TT ST 0. Kita enter. Setelah itu kita regress yang bagian productivity sampai hujan, lalu kita geserkan. Setelah itu kita enter. Nah, di sini selanjutnya adalah bagian tes TARM. Nah, di sini kita lahan sampai ke hujan, lalu kita pindahkan, kita klik enter. Setelah itu kita klik Hausmann spasi fixed spasi random spasi koma sigma rate. Random. Nah, ini hasilnya untuk tutorial. Baik, di sini saya akan melanjutkan interpretasi dari hasil analisis regresi data panel dari kelompok kami. Nah, jadi yang pertama itu ada uji BPLM, yang dimana itu membandingkan antara model OLS dan juga model RE. Nah, mana yang lebih tepat digunakan dalam analisis ini. Nah, jadi
Di sini hasil dari uji BPLM di sini pada bagian probabilitas Cibar 2 ini diperoleh dengan angka 0,00 yang dimana ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka model random effect atau RE itu lebih tepat digunakan daripada OLS. Nah, kemudian uji yang kedua yaitu ada uji Chow yang dimana itu membandingkan antara model FE dan juga model OLS. Nah, di sini di bagian ini itu diperoleh dengan angka 0,0000 yang dimana 0,00 ini itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa model RE itu lebih tepat dan daripada model OLS. Kemudian uji yang terakhir yaitu ada uji Houseman yang mana membandingkan antara model RE dan juga model FE. Nah, untuk hasil yang diperoleh dari hasilnya itu pada bagian ini probabilitas C2 itu diperoleh dengan angka 0,7802 yang dimana 0,78 ini itu lebih besar daripada 0,05. Nah, dari ini itu menunjukkan bahwa model random effect itu lebih baik digunakan daripada model fixed effect. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi dari model yang terbaik yaitu random effect. Nah, di sini ada Y sebagai variabel dependen, kemudian ada X1 lahan irigasi, X2 TK, X3 urea sampai ke X10 ini hujan. Nah, ini persamaannya. Nah, kemudian dari hasil model random effect ini diketahui dari nilai R-square-nya 0,1254 atau 12,54%, yang berarti variasi perubahan produktivitas berdasarkan variabel input yang digunakan yaitu sisanya 87,4% dipengaruhi oleh faktor lain, berarti sudah mampu dijelaskan sebanyak 12,54% itu pada model. Kemudian ada koefisien yang diketahui yaitu lahan irigasi, di mana di sini tidak ada pengaruh dan setiap peningkatan satu satuan lahan irigasi akan menurunkan produktivitas sebesar 1,58 E/07 namun tidak berpengaruh nyata, atau biasanya juga bisa diartikan ini tuh kayak gak ada pengaruhnya gitu sama produktivitas. Kemudian ada TK yaitu berpengaruh positif dan signifikan. Di sini p-value-nya itu 0,011 di mana lebih kecil dari 0,05, yang artinya setiap peningkatan satu satuan TK atau tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,0000261. Kemudian urea sendiri itu pengaruhnya negatif dan signifikan, di mana setiap tambahan satu satuan urea akan menurunkan produktivitas sebesar 0,000151. Kemudian dari NPK-nya sendiri sama seperti lahan irigasi, tidak berpengaruh dan tidak signifikan, di mana p-value-nya ini 0,897 dan lebih besar dari 0,05, sehingga kesimpulannya ini akan menurunkan produktivitas namun tidak berpengaruh nyata. Kemudian dari SP36 sendiri berpengaruh positif dan signifikan, di mana setiap peningkatan satu satuan SP36 akan menaikkan produktivitas sebesar 0,000618. Kemudian dari ZA sendiri tidak berpengaruh dan tidak signifikan, di mana setiap peningkatan satu satuan ZA akan menurunkan produktivitas dan pengaruhnya ini tidak terlalu signifikan atau tidak nyata.
dari traktor sendiri tidak berpengaruh dan tidak signifikan pada traktor roda 2. Kayak setiap peningkatan satu satuan traktor akan meningkatkan produktivitas, namun pengaruhnya tidak terlalu nyata atau tidak signifikan. Kemudian traktor yang roda 4 berpengaruh positif dan signifikan. Artinya setiap peningkatan satu satuan traktor atau setiap peningkatan satu unitnya akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,0125766, dan suhu sendiri tidak berpengaruh dan tidak signifikan, di mana setiap peningkatan satu satuan suhu akan meningkatkan produktivitas namun tidak berpengaruh nyata. Yang terakhir ada hujan yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan, di mana setiap satu satuan hujan akan menurunkan produktivitas sebesar 0,00534 namun tidak berpengaruh nyata. Mungkin sekian dari penjelasan dari koefisien mengenai random effect, model random effect. Semoga bermanfaat.